Hukum akad nikah via video call karena pandemi. Assalamualaikum, mohon petunjuk untuk kasus berikut. Saya wanita muslimah, tinggal di Indonesia, yang akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang tinggal di Eropa. Sebenarnya, kami sudah menetapkan tanggal pernikahan tahun ini. Tetapi, karena kasus wabah corona yang sangat tinggi, dan juga kesibukannya sebagai dokter, tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya dalam waktu lama. Akhirnya, pernikahan kami tunda, dan belum tahu sampai kapan. Kami masih terus melihat perkembangan keadaan di masing-masing negara kami. Namun, kemarin saya melihat pernikahan yang dilakukan melalui video call. Terus terang, saya belum begitu paham dengan pernikahan yang dilakukan melalui video call. Mohon penjelasannya, apakah juga bisa diterapkan pada kasus saya? Apakah pernikahan seperti itu sah di hadapan hukum agama dan negara? Terima kasih. Wassalamualaikum. Jawabannya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dalam Islam, keabsahan akad nikah tergantung pada pemenuhan rukun dan syaratnya. Bila memenuhi maka sah, dan bila tidak memenuhi maka tidak sah. 5 rukun yang wajib terpenuhi adalah adanya calon suami, calon istri, sigot ijab qabul, wali istri, dan 2 saksi, di mana masing-masing yang harus terpenuhi syaratnya untuk mencapai keabsahan akad nikah. Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiatus Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, ala Syarhil Alamah, Ibnil Qasim Al-Ghazi, Beirut, Darul Kutubil Ilmiyah, 1420 Hijriyah atau 1999 Masehi, cetakan kedua, Juz 12, halaman 170. Merujuk keputusan Batsul Masail PWNU Jawa Timur, di kantor Diklat Departemen Agama Surabaya, pada 9-1 Jumada Tsani 1430H atau 2 sampai tanggal 3 Juni tahun 2009 Masehi, yang merumuskan bahwa akad nikah secara online adalah tidak sah, maka termasuk pula akad nikah via video call juga tidak sah. Tim LBM PWNU Jawa Timur, NU menjawab problematika umat, keputusan Batsul Masail PWNU Jawa Timur, Surabaya, PWLBM NU Jawa Timur, 2015, Jilid 1. Halaman 898-904. Ketidakabsahan akad nikah via video call ini karena 2 faktor. Faktor pertama, rukun sigot ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara video call, tergolong sigot kinayah, tidak jelas. Padahal akad nikah disyaratkan, menggunakan sigot yang sari atau jelas. Dalam hal ini, pakar fikih Syafi'i kontemporer Al-Habib Zain bin Smith, lahir 1357 Hijriyah atau 1936 Masehi, menegaskan. Artinya, telepon menjadi sigot kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual-beli, akad salam, dan akad sewa, maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telepon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan, harus ada lafal yang jelas, sedangkan telepon itu kinayah, mengandung makna 2 atau lafal yang tidak jelas. Zain bin Ibrahim bin Smith, Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Salik Tarik Al-Akhirah, TTP. Mahat Dar Al-Lughah wa Ad-Dawah, 1429 Hijriyah atau 2008 Masehi, ed. Ali bin Hasan Baharun, cetakan pertama halaman 246. Faktor kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara offline, yang memungkinkan kedua orang saksi melihat 2 pelaku akad, yaitu, suami, dan wali calon istri, yang menikahkannya, serta mendengar sigot ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan, harus persaksian secara langsung oleh 2 orang saksi. Meskipun dalam fikih kontemporer, akad muamalah, melalui perantara alat komunikasi modern, seperti telegram, faksimile, atau internet dapat dinilai sah, tetapi, demikian tidak berlaku untuk akad nikah. Sebab, dalam akad nikah, disyaratkan adanya kesaksian langsung dari 2 orang saksi. Karenanya, keabsahan melakukan transaksi muamalah, dengan alat-alat modern tersebut, tidak mencakup akad nikah. Hal ini sebagaimana dirumuskan, dalam keputusan Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami nomor 6 atau 3 atau 45 tentang, pelaksanaan akad dengan perantara alat komunikasi modern, yang ditetapkan dalam Muktamar 6 di Arab Saudi, pada 17-23 Syaban, 1430 Hijriyah atau 14 sampai tanggal 20 Maret tahun 1990 Masehi.
Artinya, sungguh kaidah-kaidah yang telah dijelaskan, keabsahan akad muamalah dengan perantara alat-alat modern, tidak mencakup akad nikah, karena di dalamnya disyaratkan adanya persaksian. Keputusan Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami nomor 6 atau 3 atau 45 tentang pelaksanaan akad dengan perantara alat komunikasi modern, dalam Wahba Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, Damaskus, Dar Al-Fikr, TTH, Juz 7, halaman 157. Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah via video call merupakan rumusan yang sangat berhati-hati, seiring dengan prinsip fikih, al-abda, yuhtatu laha fauka gairiha, urusan kehalalan wanita, bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya. Abu Bakar Ibn As-Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati, Hasyiah Iyanah Talibin ala Hol Al-Fasfat Al-Muin, Beirut, Dar Al-Fikr, TTH, Juz 3, halaman 86. Namun demikian, secara hukum fikih, terdapat solusi untuk melangsungkan pernikahan secara jarak jauh, yaitu melalui perwakilan atau akad wakalah, baik melalui perantara surat, utusan, telepon, jaringan internet, video call maupun semisalnya. Al-Baijuri, Hasyiatus Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, Juz 1, halaman 739. Kemudian calon suami, yang ada di luar negeri dapat membuat surat kuasa, atau menunjuk wakil orang yang dipercayainya untuk mewakilinya, menerima akad nikah dari wali calon istri. Hal demikian mengingat dalam wakalah tidak disyaratkan adanya kesatuan majelis, sebagaimana aturan yang sangat ketat dalam akad nikah. Detail cara calon suami, menunjuk wakilnya dan sigot wakil calon suami dalam menerima akad nikah tersebut, dapat dibaca dalam tulisan berjudul, Hukum Calon Suami Mewakilkan Akad Nikah Karena Positif COVID-19. Ringkasnya, akad nikah via video call hukumnya tidak sah. Namun terdapat solusi, yaitu calon suami menunjuk wakil untuk menerima akad nikahnya. Demikian secara hukum fikih. Adapun berkaitan dengan hukum negara dan urusan administrasi lainnya, dapat dikonsultasikan ke kantor urusan agama terdekat. Semoga jawaban singkat ini dapat dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.